Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa di channel aku Rafatunisa dan episode tutorial My dari 3. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai kebiasaan dari melakukan senam pernapasan sebelum berjogging. Jadi gini, ketika waktu pagi hari kan tubuh kita tuh kan merangsang tubuh kita tuh mulai bergerakan saat kita tidur 8 jam. Jadi ada beberapa peranan penting yang perlu kalian tahu. Kalau kita melakukan senam pernafasan setelah bangun pagi, itu membuat tubuh kita lebih bertenaga guys. Jadi kalau biasanya tuh banyak orang yang tidak mempedulikan itu dengan cara menyalakan ponsel terlebih dahulu. Dan itu beresiko mengakibatkan tidak bagi tubuh walaupun efektivitasnya adalah meningkatkan berat badan. Jadi senam pernafasan sebelum berjogging itu juga mengurangi mental dan stres. Biasanya senam pernafasan itu kan bermacam-macam. Jadi senam pernafasan setelah bangun tidur itu tuh juga membantu tubuh kita jadi lebih tenang. Karena kita biasanya di pagi hari itu kan biasanya diawali dengan sholat subuh ya, atau mendengarkan ceramah atau senam pernapasan mendengarkan ceramah itu juga berperan penting supaya mental kita lebih kuat. Ceramah agama Islam dan Nasrani itu sebenarnya banyak loh di kalangan yang datangkan di TV. Tapi kalau kita melakukannya sambil senam pernapasan itu juga membuat mental kita tuh lebih tenang, pikiran tetap jernih dan tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang tidak diinginkan. Baru setelah pernapasan itu tuh juga bisa melakukan dengan cara lain seperti dengan boy secara tunggal ataupun dengan fisik seperti misalnya senam tai chi. Jadi kebanyakan orang dari negara Tionghoa itu tuh menggunakan teknik dari saat itu relaksasi pikiran karena kita biasanya tuh kita menggunakan pikiran itu hanya satu yaitu fokus. Pikirannya satu maksudnya pemikiran untuk melakukan sesuatu yang lain di saat melakukan pikiran lain itu saya lakukan. Nah tapi apakah ada kaitan dengan berjogging? Ya, jadi pernafasan sebelum berjogging ini juga membuat nafas kita tidak mudah terengah-engah ataupun karena kelelahan ataupun nafas kita mudah sesak. Karena kan biasanya kalau berjogging, berjalan kaki dan berlari itu kan mengeluarkan banyak keringat. Tapi bagi paru-paru itu juga membantu memperlancar sirkulasi memasukkan oksigen ke udaranya. Jadi dengan kata lain supaya tidak cepat mengantuk, apalagi setelah tidur siang dan tidur malam. Nah sekarang kalau berjogging di sore hari saat pernafasan itu juga membantu membuat berat badan kita lebih menurun, terus penampilan lebih menarik dan kita bersyukur ya. Biasanya kita menginginkan berat badannya berapa, tidak usah dipedulikan, asalkan tidak boleh terlalu kurus ataupun terlalu gemuk, harus di berat badannya harus ideal ya, maksud ideal itu dan normal. Nah tapi peran penting dari melakukan jogging di sore hari adalah saya melakukan berat badan juga buat pikiran kita tuh menjadi lebih fokus ya. Jadi kita tidak harus terlalu bergantung pada gadget biasanya nih. Kan biasanya kalau jam sore program TV itu kan selalu karena dominasi oleh beberapa macam program seperti tayangan FTV atau sinetron lawas, animasi lawas, terus pendidikan buat kanak-kanak nih terutama. Tapi sebenarnya anak-anak di usia sekolah itu kan Senin sampai Jumat itu biasanya memakan waktunya terus kan tidak membutuhkan banyak waktu untuk berjogging. Jadi anak-anak tuh harus diajarkan jogging sejak dari dini supaya baru kita lebih bertenaga. Karena kan usia rentan anak-anak itu berjogging itu kan biasanya suka lelah. Tapi jika dilakukan bersama-sama mengajar dengan melakukan pernapasan dan jogging pagi hari dan jogging sore hari, anak-anak menjadi lebih semangat untuk belajar tanpa adanya rasa bosan. Terutama bagi kalangan remaja dan dewasa muda yang masih duduk di bangku SMP sampai kuliah, berjogging setiap pagi hari dan berjogging di sore hari dan bersampah pernafasan pagi hari itu juga membuat pikiran kita tuh persiapan pelajaran itu lebih matang, apalagi persiapan untuk ujian, mengejar pelajaran atau mengerjakan tugas sekolah terbilang cukup rumit dan mudah. Nah, jadi kesimpulan dari kalian, biasakanlah kalian untuk terlalu berpaling dari tayangan sinetron yang gak berfaedah ke kegiatan yang bermanfaat seperti pernapasan jogging. Supaya kenapa? Saya nggak akan mengejar siapapun bagi penggemar sinetron yang merasa itu membosankan ya. Tapi aku meminta saranin kepada kalian batasi waktu menonton TV atau sinetron maksudnya benar. Pendidikan juga boleh, asal dibatasi waktunya dengan melakukan kegiatan jogging seperti yang tadi yang saya lakukan waktu itu, supaya berat badan kalian itu bisa cepat menurun dan tidak ada hati kiri dan kita kalian akan bisa berubah sedini mungkin. Jadi ubahlah kebiasaan kalian sedini mungkin supaya kalian bisa menjaga pola hidup sehat ya. Oke, dokter kalian juga bisa bermanfaat dan jangan lupa biasa follow sosial media aku, komen dan subscribe channel lebih tahu bagaimana pendapat kalian mengenai vlog hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.